Salam Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada. Renungan yang saya sampaikan saat ini merupakan tema yang sangat menarik dan diharapkan dicermati dengan sungguh-sungguh. Benarkah Tuhan Yesus ciptaan yang sulung? Renungan ini didasarkan dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saya lanjutkan di ayat yang ke-18 dan 19. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Saudaraku yang kekasih, Charles Taze Russell, kelahiran tanggal 16 Februari 1852 di Allegheny, daerah Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat, mendirikan sebuah komunitas yang disebut Menara Pengawal pada tahun 1884. Kemudian dari nama Menara Pengawal ini lahirlah sebuah nama yang baru yang disebut dengan Saksi Yehova, yang kita kenal namanya sampai saat ini termasuk di Indonesia. Charles Russell mengaku telah menerima wahyu dari Tuhan bahwa Yesus Kristus akan kembali datang ke bumi ini dalam kedatangannya yang kedua kali, yaitu tahun 1814, dan ini diyakini sebagai hari kiamat. Namun setelah lewat waktunya, para pengikutnya mempertanyakan mengapa Yesus tidak jadi datang. Charles Russell menjawab dengan santai, penuh keyakinan bahwa ada penundaan selama 4 tahun. Jadi Yesus akan datang kedua kalinya pada tahun 1818. Tetapi 2 tahun lagi belum sampai pada tahun yang ia katakan, Charles Russell meninggal pada tanggal 31 Oktober 1916. Mengapa Tuhan menyatakan wahyunya kepada Charles Russell dan tidak terjadi sebagaimana yang semestinya? Kalau itu benar dari Tuhan, masa iya sih gagal tergenapi? Siapa Charles Russell sebenarnya? Ini mengingatkan kita tentang apa yang sudah dinyatakan oleh firman Tuhan untuk menjadi perhatian kita, seperti dikemukakan oleh Nabi Musa yang ditulis dalam kitab Ulangan 18 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-20. Dikatakan di sini, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini.
Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungan jawab. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Dan di ayat yang ke-22 dikatakan, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Seseorang yang dipercaya oleh Tuhan, Tuhan akan mempercayakan wahyu kepadanya untuk disampaikan. Dan tidak mungkinlah apa yang sudah diwahyukan Allah gagal dalam penggenapannya. Saudaraku yang terkasih, Charles Russell yang termasuk orang kaya pada saat itu, namun ia tidak memiliki pendidikan formal sekolah teologi seperti di sekolah tinggi teologi yang kita kenal. Namun ia punya semangat yang tinggi di dalam hal melayani Tuhan. Dan di dalam ajarannya, berdasarkan Kolose 1 ayat 15, ia menyimpulkan bahwa Yesus adalah ciptaan yang sulung. Jadi Yesus itu termasuk diciptakan juga, namun ia sulung. Dan itu didasarkannya di ayat yang ke-15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kata yang sulung ini, yaitu dalam bahasa Yunani disebut prototokos. Kalau dalam bahasa Inggris, the firstborn. Artinya dalam bahasa Indonesia, yang sulung. Ini dijadikan sebagai dasar pemahaman bahwa Yesus adalah yang sulung dari segala ciptaan. Dalam pengertian, Yesus juga adalah ciptaan. Hanya saja ia lebih awal dari ciptaan lainnya. Saudaraku yang kekasih, benarkah Tuhan Yesus ciptaan yang sulung? Kalau kita memperhatikan dengan seksama, maka sesungguhnya Charles Russell telah menabrak prinsip-prinsip penafsiran Alkitabiah yang sehat, dan akibatnya membuahkan kesimpulan yang amat fatal. Kesalahan dimaksud disebabkan 3 hal. Yang pertama, tidak memahami teks dalam konteks firman Tuhan. Tidak memahami teks dalam konteks firman Tuhan. Jadi seperti kalau kita membaca sebuah surat, kita tidak bisa hanya membaca, memperhatikan satu potongan kecil, tapi kita harus membaca dari awal sampai akhir, sehingga kita tahu perikop tulisan itu dan kita memahami apa sesungguhnya maksudnya. Jadi di dalam hal menafsir Alkitab ada prinsip-prinsip dasar, dan itulah yang saya katakan tadi, kita harus memahami ayat itu, teks itu di dalam konteksnya. Nah, untuk itu coba kita memperhatikan di ayat yang ke-15 itu, Yesus disebut
sebagai yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Paulus tidak menulis yang sulung dari segala yang diciptakan. Kalau itu yang ditulis oleh Rasul Paulus, yang sulung dari segala yang diciptakan, dapat saja dimaknai berarti Yesus adalah bagian ciptaan juga. Tetapi justru tulisan ini tidak berkata demikian. Yang ditulis oleh Paulus adalah yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Antara yang sulung dengan segala yang diciptakan diantarai dengan dua kata penting, lebih utama. Nah, kata yang sulung yang dipakai oleh Rasul Paulus sebenarnya memiliki latar belakang konteks. Karena pada masa itu ada kelompok-kelompok orang yang lebih mengidolakan tokoh-tokoh idolanya dibandingkan dengan Yesus Kristus yang hanya anak tukang kayu dari Nazaret. Orang-orang yang mengidolakan tokoh-tokoh filsuf seperti Plato, Aristoteles, Seneca, mereka memandang bahwa Yesus dari Nazaret tidak ada apa-apanya dibandingkan tokoh-tokoh filsuf itu yang sudah memiliki nama dan terkenal di dunia. Mereka yang mengidolakan dan sangat memuji tokoh-tokoh agama, khususnya dalam agama Yahudi, seperti Musa, Harun sebagai imam besar yang pertama dalam agama Yahudi. Mereka memandang Yesus tidak ada apa-apanya lah dibandingkan dengan Musa, dibandingkan dengan imam besar Harun. Bagi mereka yang mempercayai dan memuji malaikat-malaikat, mereka berkata, oh, malaikat sudah ada sebelum dunia diciptakan. Yesus baru lahir beberapa tahun kemarin. Jadi mereka lebih mengidolakan, lebih menghargai malaikat daripada Yesus dari Nazaret. Juga mereka yang mempercayai dan menaruh harapannya kepada bintang-bintang, dewa bintang, dewa matahari, dewa bulan. Mereka menganggap bahwa Yesus tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dewa-dewi pujaan mereka. Dan itu sebabnya Rasul Paulus menggunakan kata yang sulung ini. Artinya dilihat dari sudut waktu. Sebelum tokoh-tokoh yang Anda kagumi itu, sebenarnya Yesus lebih dahulu ada. Nah, untuk menunjukkan bahwa Yesus sudah ada sebelum ada tokoh-tokoh pujaan mereka itu, Paulus menggunakan kata prototokos, yaitu the first born, yang sulung. Dan di sini Paulus menggunakan kata lebih utama, artinya bahwa Yesus Kristus ini memiliki supremasi superior dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang diidolakan oleh kelompok manusia pada saat itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebenarnya kalau kita memperhatikan khususnya ayat 16c, maka konteks firman Tuhan ini dengan sendirinya telah membantah dan mematahkan ajaran Charles Russell yang mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan yang sulung. Sebab ayat 16c itu berkata demikian, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia.
segala sesuatu itu termasuk yang kelihatan dan tidak kelihatan diciptakan oleh Yesus. Dia pencipta segala sesuatu. Dan penciptaan itu adalah penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang kita kenal dalam istilah Latin ex nihilo. Tidak ada ciptaan yang bisa menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada. Malaikat-malaikat, iblis, setan-setan pun tidak bisa menciptakan sesuatu yang memiliki kehidupan di dalamnya. Sebatang rumput yang ada kehidupan di dalamnya, atau semut kecil yang ada kehidupan di dalamnya, dan yang lain-lain. Tidak ada. Semua ciptaan tidak dapat menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, termasuk yang memiliki kehidupan di dalamnya. Di ayat 16 tadi dikatakan bahwa Yesus itu adalah pencipta segala sesuatu. Ini mengingatkan kita tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir. Sebagaimana di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini nubuat tentang Yesus Kristus yang lahir, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kelahiran Yesus di Bethlehem. Di sini dikatakan bahwa anak yang lahir itu, yaitu seorang putra, dia adalah Allah yang perkasa. Jadi Yesus itu adalah Allah yang perkasa. Yesus sebagai pencipta segala sesuatu, dia adalah Allah yang perkasa. Dan ini mengingatkan kita tentang apa yang dikerjakan Allah, sebagaimana tertulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pencipta itu adalah Allah. Dan tadi di dalam kitab Kolose pasal 16 dinyatakan dengan tegas bahwa Yesus Kristus adalah pencipta segala sesuatu. Jadi di sini nyata kepada kita bahwa apa yang diajarkan oleh Charles Russell berdasarkan ayat 15 tadi adalah sangat menyimpang dari makna kata yang sulung itu. Dengan kata lain, bahwa pemahaman di dalam konteks firman Tuhan ini telah membantah pemahaman dan ajaran yang telah disampaikan oleh Charles Russell dan masih dianut oleh pengikut-pengikutnya hingga sekarang ini. Saya ulangi, mengapa kesalahan ini terjadi? Karena mau memahami suatu kata dari teks tanpa memahami dalam konteks secara utuh. Jadi tidak cukup kita hanya melihat satu kata, tapi kita harus melihat kata itu dalam kalimat, dalam alineanya secara cermat, dan memperhatikan hubungan ayat itu dengan ayat-ayat yang lain, baik sebelum maupun sesudahnya. Saudaraku yang kekasih, penyebab kesalahan fatal yang kedua, karena tidak belajar sejarah terkait bahasa kitab suci. Ini menyangkut latar belakang. Perlu saya sampaikan di sini bahwa dalam bahasa Yunani, kata kurios
itu digunakan untuk berbagai kegunaan. Kata kurios ini sebagai sebutan kehormatan bagi raja, bagi pangeran, bos perusahaan, guru, atau tokoh-tokoh yang dihormati. Dan juga kata kurios ini digunakan untuk menyebut dewa-dewa. Dalam sejarah kita tahu bahwa pada abad ketiga sebelum Masehi, negara superpower yang menguasai Timur Tengah saat itu adalah Alexander Agung. Dia pemimpin kerajaan Yunani. Dan di awal kepemimpinannya, ia menetapkan bahasa Yunani sebagai bahasa resmi, bahasa komunikasi, termasuk dalam bahasa-bahasa tulisan. Keputusan ini akhirnya mengakibatkan masyarakat Yahudi, terutama generasi-generasi baru, mereka lebih memahami, lebih mahir menggunakan bahasa Yunani, baik dalam komunikasi lisan maupun di dalam tulisan. Sementara generasi baru orang-orang Yahudi, teristimewa mereka yang ada di Alexandria, Mesir, mereka sudah tidak bisa paham bahasa Ibrani sebagai bahasa ibunya. Akibatnya, mereka punya kitab suci berbahasa Ibrani, tetapi sudah tidak tahu lagi memahaminya. Membaca pun sudah sangat sulit. Dengan situasi seperti ini, maka pemimpin komunitas Yahudi di Alexandria mengusulkan kepada Imam Besar Onias di Yerusalem agar perjanjian lama yang berbahasa Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Tujuannya supaya umat Yahudi di Alexandria dan juga di berbagai tempat di bawah kolong langit bisa membaca kitab suci dalam bahasa yang dimengerti, supaya iman mereka bertumbuh. Usul pemimpin komunitas Yahudi dari Alexandria, Mesir, diterima, disetujui oleh Imam Besar Onias, sehingga dibentuklah tim 70. Disebut tim 70 karena 70 orang yang menjadi anggota tim. Dan dalam bahasa Yunani 70 disebutkan Septuaginta. Tim 70 ini bekerja sesuai dengan bidang masing-masing, bidang keahliannya, lalu mereka menerjemahkan perjanjian lama dalam bahasa, dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Secara khusus, nama Yehova yang dalam perjanjian lama dan khususnya di dalam kalangan Yahudi itu nama yang sakral, sehingga mereka tidak menyebut dengan sembarangan. Dan untuk penyebutan nama yang maha kudus ini, mereka memakai nama Adonai. Adonai artinya yang maha kuasa. Ketika mereka mencari nama kata dalam bahasa Yunani, mereka menemukan satu kata, yaitu kurios, yang dianggap lebih representatif untuk menyebut Sang Pencipta, yaitu yang Maha Kuasa. Maka sejak abad ketiga, sejak perjanjian lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh kelompok atau tim 70 ini, penggunaan kata kurios tidak lagi dalam konteks pengertian atau makna dalam bahasa Yunani, tetapi sudah diberikan makna baru yang menuju kepada nama pribadi, yaitu Yehova, Sang Pencipta. Maka ketika malaikat Gabriel mengumumkan dan memberitahukan kepada gembala-gembala di padang tentang kelahiran Yesus Kristus, ketika ia berkata seperti tertulis dalam Lukas 2 ayat 11, "Hari ini telah lahir bagimu Kristus,
Juru Selamat, Tuhan di kota Daud. Di sini ada penyebutan Tuhan. Kurios, dan kurios di sini bukan lagi dalam pengertian arti dalam bahasa Yunani, tetapi sudah menuju kepada nama Tuhan yang sebenarnya, yaitu Yehova. Demikian juga ketika Yesus menanggapi pernyataan seorang pengikutnya dalam Yohanes 13 ayat 13, ketika Yesus berkata, "Benar katamu itu, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Engkau menyebut aku guru dan kurios. Dan memang benar, akulah Tuhan. Memang benar, akulah kurios." Jadi ketika Yesus menyebut dirinya kurios, itu bukan dalam pengertian seperti dalam bahasa atau budaya Yunani, yaitu guru, bos, bukan. Tetapi nama ini sudah menuju kepada nama diri, yaitu Tuhan semesta alam. Demikian juga dengan para rasul. Penggunaan kata kurios oleh para rasul dalam perjanjian baru menuju kepada pribadi Yehova, yaitu Tuhan semesta yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi kita harus memahami konteks sejarah. Tidak bisa kita mengambil suatu kata dan memaknainya sesuka hati dan mencabut dari akar sejarahnya. Itu tidak boleh. Itu bisa menjadi kesalahan yang fatal. Kesalahan yang ketiga, yaitu tidak belajar teologi secara komprehensif. Ya, komprehensif artinya utuh. Kalau belajar teologi, maka harus mempelajari Kejadian sampai dengan Wahyu. Tidak boleh kita comot kata, comot ayat, dan kita tidak lagi mempedulikan ayat-ayat yang lain atau firman Tuhan dari kitab-kitab yang lain. Seharusnya Alkitab itu sendiri yang menafsirkan Alkitab. Seperti dalam bahasa Inggris disebut Bible interprets the Bible. Nah, pertanyaan penting. Kita keluar dulu dari Kolose tadi. Apakah Yesus itu kekal? Kenapa pertanyaan ini penting? Kalau Yesus tidak kekal, maka ia hanya ciptaan. Tapi kalau ia kekal, maka Yesus bukanlah ciptaan. Karena kekal itu adalah sifat utama, sifat penting dari Tuhan Sang Pencipta. Dan tadi saya sudah bacakan sebelumnya di dalam Yesaya tentang nubuat Nabi Yesaya. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah menyatakan bahwa yang lahir itu adalah Bapa yang kekal. Seringkali orang agak alergi mendengarkan Yesus anak Allah dan berkata, masa iya Allah punya anak? Mana mungkin Allah diperanakan? Nah, di sini dikatakan bukan anak tapi Bapa. Masa Allah punya Bapa? Jadi itu adalah hanya istilah yang memiliki makna-makna tersendiri. Nah, di sini penting digarisbawahi bahwa Yesus Kristus 700 tahun sebelum kelahirannya,
ia telah dinyatakan oleh Nabi bahwa ia adalah kekal. Pengertian kekal artinya tidak berawal dan tidak berakhir. Beda dengan ciptaan. Kalau ciptaan pasti memiliki awal, yaitu saat ia diciptakan. Dan ternyata berdasarkan firman Tuhan, Yesus kekal, tidak berawal, tidak berakhir. Nah, kalau ia kekal, tidak berawal dan tidak berakhir, bagaimana mungkin Yesus diciptakan? Bagaimana mungkin Yesus dipandang sebagai ciptaan yang sulung? Sebab semua ciptaan pasti memiliki awal. Dan justru kitab suci menyatakan Yesus pencipta segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ia Allah yang kekal, yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Jadi kalau Yesus kekal, tidak memiliki awal, bagaimana mungkin ia diciptakan? Saudaraku yang kekasih, jelas firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus, Allah yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukanlah ciptaan. Bukan juga ciptaan yang sulung. Sekalipun ia sudah ada sejak dari kekekalan, mendahului semua yang diciptakannya. Dia sungguh pencipta alam semesta. Kita harus waspadai nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang telah diberitahukan oleh Tuhan Yesus sebelumnya bahwa memasuki zaman akhir, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu akan muncul di mana-mana. Kita tentu menghargai siapapun yang memiliki semangat tinggi yang berkobar-kobar untuk tujuan mulia, untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi semangat yang berkobar-kobar tanpa diimbangi dengan pemahaman teologi yang benar, ini dapat menyesatkan. Dan akhirnya nanti seperti apa? Ya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang buta menuntun orang buta. Dua-duanya masuk ke dalam lubang. Dan untuk hal ini sudah diingatkan, sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa jikalau ada orang yang menyesatkan salah seorang daripada anak-anak yang disayang oleh Tuhan ini, lebih baik batu kilangan diikat pada lehernya dan dibuang ke dalam laut. Sedemikian kerasnya peringatan Tuhan. Bahkan di dalam kitab Wahyu juga dikatakan bahwa ada hukuman abadi bagi orang-orang yang menambah mengurangi apa yang telah Tuhan nyatakan. Sebab jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Mengerikan bukan? Dan ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Menambah, mengurangi, memiliki risiko yang sangat fatal. Itu sebabnya tidak boleh sembarangan menafsir Alkitab menurut kehendak sendiri. Saudaraku, Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita percaya, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Ia adalah pencipta alam semesta. Dan Ia bukan ciptaan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara-saudara sehingga kewaspadaan selalu ada pada kita
sehingga kita tidak mudah tergelincir dalam mengikuti ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan maksud Tuhan dalam firman-Nya. Tuhan memberkati.